Yo, halo WhatsApp, selamat datang di channel Utopis. Kali ini gue mau menceritakan sebuah film tentang peperangan robot melawan para monster. Robot-robot ini dinamai dengan Jaeger yang berarti dalam bahasa Jerman yaitu pemburu. Dan monster sendiri dinamai Kaiju yang dalam bahasa Jepang berarti monster besar. Monster-monster Kaiju ini keluar dari gerbang dimensi dan memporak-porandakan bumi sebelum akhirnya manusia membuat robot Jaeger dan berhasil mengalahkan para Kaiju. Film ini berjudul Pacific Rim. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang dan membuat gue semakin semangat dan juga agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film dimulai dengan scene terbukanya portal dimensi di wilayah Laut Dalam Pasifik. Portal tersebut dibuka oleh monster Kaiju. Kaiju pertama kali muncul di wilayah San Francisco dan menghancurkan kota tersebut lalu menewaskan banyak orang. Dan 6 bulan setelahnya, Kaiju kedua muncul di wilayah Manila dan begitu seterusnya. Dan seluruh dunia pun bersatu untuk menciptakan senjata baru dan melupakan persaingan-persaingan sebelumnya demi kemanusiaan untuk memerangi para monster Kaiju yang telah membuat kekacauan di bumi. Lalu mereka menciptakan senjata berupa robot yang dinamai robot Jaeger. Pada awalnya, robot Jaeger dikendalikan oleh satu pilot, namun karena beban syaraf kendali Jaeger terlalu berat, maka di-upgrade menjadi 2 pilot untuk mengendalikan Jaeger. Otak kiri dikendalikan pilot dan otak kanan dikendalikan co-pilot. Peperangan terus mereka menangkan melawan Kaiju yang akhirnya membuat para pilot Jaeger menjadi terkenal. Scene berpindah ke sebuah ruangan di wilayah Alaska tahun 2020, di mana alarm kemunculan Kaiju berbunyi dan membangunkan 2 orang pilot robot Jaeger, yaitu Yancy dan Beckett. Mereka adalah kakak beradik. Mereka ditugaskan melawan Kaiju kategori 3 dengan jenis Knife Head. Mereka berdua pun bersiap dengan menggunakan baju tempur khusus pilot Jaeger. Mereka dipandu oleh rekan mereka yang bernama Tendo dan Marshall Pentecost. Dan Pentecost ini adalah pimpinan mereka. Robot Jaeger yang mereka berdua gunakan bernama Gypsy Danger. Sebelum mereka mengendarai robot Jaeger, mereka berdua harus terlebih dulu melakukan kalibrasi untuk menyatukan koneksi antar pilot dan co-pilot untuk dapat mengendalikan robot Jaeger. Saat proses kalibrasi ini akan membuat mereka tahu tentang semua masa lalu masing-masing dari mereka. Setelah mereka berdua berhasil terhubung ke Jaeger, mereka pun pergi ke lautan menuju ke monster Kaiju yang terdeteksi di radar. Scene berpindah, di mana terlihat ada perahu yang terjebak badai tengah lautan. Radar dari perahu itu mendeteksi bahwa ada pulau untuk tempat mereka menepi. Tapi para awak kapal kebingungan melihat bahwa pulau itu mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Setelah cukup dekat, ternyata itu bukanlah sebuah pulau, melainkan monster Kaiju. Saat monster Kaiju itu akan menyerang perahu, lalu muncul Gypsy Danger yang dikendarai oleh kakak beradik tadi untuk menyelamatkan perahu itu. Lalu di situ terjadi pertarungan antara Gypsy Danger dan Kaiju. Gypsy Danger berhasil menembak Kaiju itu dengan plasma cannon dan membuat Kaiju itu masuk ke dalam air. Mereka berpikir bahwa mereka berdua telah mengalahkan Kaiju tadi. Tapi beberapa saat kemudian, Kaiju kembali terdeteksi di radar dan langsung menyerang dan menusuk dada dari Gypsy Danger, yang mengakibatkan lengan kiri dari Gypsy Danger terputus. Kaiju itu terus menyerang Gypsy Danger secara membabi buta dan berhasil menarik Yancy dari ruang pilot. Dengan sisa tenaga terakhir, Beckett berhasil menembakkan plasma cannon dengan tenaga penuh ke Kaiju yang menewaskan kakaknya dan membuat sinyal Gypsy Danger menghilang dari radar. Lalu Pentecost meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Scene berpindah ke sebuah pulau daerah Alaska dan terlihat ada seorang kakek bersama cucunya yang sedang mencari paku untuk dikilo. Menggunakan metal detektor. Suara metal detektor itu berbunyi sangat cepat saat sang kakek mengarahkannya ke pantai yang ternyata itu adalah Gypsy Danger. Gypsy Danger pun roboh karena mengalami kerusakan yang sangat parah. Saat si kakek berlari mendekati Gypsy Danger, keluarlah Beckett dengan keadaan terluka parah dan frustasi karena kakaknya mati akibat pertempurannya melawan Kaiju. Setelah itu Beckett pingsan dan film pun dimulai. 5 tahun kemudian, terlihat Pentecost sedang berbicara dengan para petinggi dunia. Pentecost meminta ke para petinggi dunia untuk mendanai seluruh program Jaeger. Namun para petinggi dunia menolak. Karena menurut mereka, Kaiju mulai mengetahui strategi pertahanan yang dilakukan. Maka dari itu, para petinggi dunia membangun dinding untuk melindungi kota dari serangan Kaiju. Pentecost hanya didanai selama 8 bulan sampai dinding pertahanan itu selesai. Scene berpindah ke Beckett yang sedang bekerja menjadi jametku maksudnya pekerja proyek dinding anti Kaiju. Kemudian setelah selesai ada berita yang menampilkan Kaiju kategori 4 berhasil menembus dinding dengan sangat mudah. Dan hal itu membuat para pekerja dinding menjadi frustasi.
dan mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Jagger yang masuk ke kota berhasil dikalahkan oleh Jagger Striker yang dipiloti oleh ayah dan anak yaitu Hertz dan Chuck. Kemudian Beckett ditemui oleh Pentecost. Pentecost meminta Beckett untuk mempiloti Jagger karena pilot sebelumnya telah meninggal. Awalnya Beckett menolak karena dia tak mau otaknya terhubung lagi dengan Jagger dan co-pilot karena Beckett masih trauma dengan kematian kakaknya. Namun karena Pentecost ahli dalam memotivasi, akhirnya Beckett pun terbujuk. Kemudian Shin berpindah ke pos terakhir yang berada di Hong Kong. Pos ini membangun sebuah program pembuatan Jagger. Dengan kata lain, program terakhir Jagger selama 8 bulan ke depan. Di sini Beckett bertemu dengan anak angkatnya Pentecost yaitu Mako Mori, yang dia adalah penanggung jawab restorasi Gypsy Danger yang akan dikendarai oleh Beckett. Mako Mori sedikit mengkritik penampilan Beckett dengan berbicara ke Pentecost menggunakan bahasa Jepang yang dia kira Beckett tidak mengerti perkataannya. Tapi ternyata Beckett mengerti apa yang dia ucapkan. Dari sini pula sudah terlihat benih-benih cinta di antara keduanya. Saat masuk ke dalam pos, Beckett pun bertemu dengan dua peneliti kaiju yaitu Newton dan Herman. Setelah itu, Beckett memasuki ke garasi Jagger dan diperlihatkan Jagger-Jagger yang masih tersisa di program tersebut. Yang pertama ada Jagger Typhoon. Jagger yang memiliki 3 tangan yang dipiloti oleh 3 kembar anak muda dari Hong Kong. Yang kedua ada Jagger Thermo Alpha yang merupakan Jagger terberat dan tertua yang dipiloti oleh sepasang orang Rusia. Yang terakhir ada Jagger Strike yang merupakan Jagger tercepat yang dipiloti oleh ayah dan anak yaitu Hertz dan Chuck. Setelah mengenalkan para Jagger, Pentecost memberitahu rencana bahwa dia akan meledakkan lubang dimensi menggunakan bom termonuklir yang akan dibawa oleh Jagger Striker. Sementara Jagger yang lain melindungi Jagger Striker dari ancaman para kaiju. Di sini sebenarnya Beckett tidak sepakat karena sebelumnya mereka juga pernah menuju ke portal tempat kaiju itu muncul, namun gagal karena portal itu dijaga ketat oleh kaiju. Setelah membicarakan rencana itu, kemudian Beckett diperlihatkan Jagger Gypsy Danger yang 5 tahun lalu pernah ia piloti bersama kakaknya. Jagger ini yang satu-satunya Jagger yang unik karena menggunakan tenaga nuklir. Dan di sini juga dia bertemu dengan teman lamanya Tendo lalu berpelukan, tapi nggak sampai ciuman guys. Kemudian Shin berpindah ke Dr. Herman dan Dr. Newton. Mereka memprediksi kemunculan kaiju ke bumi hanya sebagai awal, dan Dr. Newton memberitahu bahwa semua kaiju yang muncul di bumi itu hanya sebuah kloningan. Di sini Newton juga ingin berkalibrasi dengan kaiju dan mencari informasi tentang kaiju itu. Kemudian Shin berpindah ke kantin pos itu. Beckett makan bersama dengan para pilot Jagger Striker, Hertz, dan Chuck. Chuck memiliki sifat yang arogan karena menganggap Beckett hanya penghalang baginya. Chuck menganggap karena ulah Beckett dan Yancy saat melawan kaiju membuat program Jagger akan dihentikan. Dan terlihat bapaknya si Chuck ini sabar banget dengan sikap anaknya. Shin pun diperlihatkan dengan ujian untuk kandidat co-pilot Gypsy Danger. Untuk menjadi co-pilot harus ada yang mengalahkan pilot utama dalam bertarung. Yang akhirnya Beckett meminta Mako untuk melawannya. Awalnya Mako tak diizinkan oleh Pentecost karena si Mako ini adalah anaknya Pentecost. Tapi akhirnya Pentecost mengizinkan Mako bertarung melawan Beckett. Pertarungan pun selesai dan Beckett memilih Mako sebagai co-pilot Gypsy Danger bersama dirinya. Karena Beckett merasa ia co-pilot yang sangat cocok dengannya. Namun Pentecost tak mengizinkannya. Beckett pun mendatangi Mako dan menanyakan ada apa sebenarnya. Namun Mako tak mau memberitahu Beckett tentang hal tersebut. Di sini pun Mako terlihat salah masuk kamar yang malah mencoba membuka pintu kamar Beckett. Di saat yang bersamaan, Dr. Newton melakukan eksperimen yang dimana ia berkalibrasi dengan otak kaiju. Ia pun dapat melihat proses pembuatan kaiju dan bagaimana cara mengkloningnya. Di waktu yang bersamaan juga akan ada uji coba sistem saraf antara pilot dan Gypsy Danger. Beckett menuju ruang pilot, sementara Mako sang kandidat co-pilot ia didatangi oleh Pentecost dan diberi sepatu kecilnya dulu. Yang dimana di sini Pentecost mengizinkan Mako menjadi co-pilotnya Beckett. Kemudian mereka pun langsung mencoba berkalibrasi antara pilot dan Gypsy Danger. Saat uji coba berlangsung, Pentecost didatangi Dr. Herman dan memberitahu bahwa Dr. Newton melakukan kalibrasi dengan kaiju. Newton memberitahu bahwa semua kaiju hanyalah kloningan. Setiap kaiju dengan beberapa kategori hanya awal untuk memusnahkan seluruh umat manusia, yang kemudian akan dihuni oleh penghuni baru yaitu alien yang mengendalikan para kaiju itu. Dan kemunculan kaiju-kaiju sebelumnya belum seberapa karena menurut Newton akan ada kaiju yang lebih besar lagi untuk membasmi umat manusia dan menginvasi bumi. Satu
Satu-satunya jalan hanya dengan menghancurkan portal dimensi. Pentakos pun memerintahkan Newton untuk berkalibrasi lagi dan mencari informasi tentang kaiju. Pentakos memberitahu orang yang mengkoleksi dan menjual organ-organ kaiju di pasar gelap, yaitu Hannibal Chow. Ia diberi sebuah simbol untuk mencari keberadaan Hannibal Chow di black market. Scene pun kemudian ke uji coba Gypsy Danger. Pada uji coba ini, Mako dan Beckett saling terhubung dan selaras, namun akhirnya terhenti karena Beckett mengingat masa lalu bersama Yancy, membuat kalibrasi error dan begitu juga Mako. Beckett berhasil mengatasinya, sementara Mako kehilangan kendali dan terjebak di memori masa kecilnya. Karena Mako terjebak di memori masa lalunya, Gypsy Danger pun terhubung dan mengeluarkan plasma cannon yang akan menembak ruangan uji coba tersebut. Seluruh orang dalam ruangan itu pun panik dan diperintahkan keluar dari ruangan. Untungnya, Tendo berhasil mematikan mesin Gypsy Danger dengan mencabut kabel sumber daya utama Gypsy Danger dan mesin Gypsy Danger berhasil dimatikan. Scene berpindah ke Dr. Newton yang sedang berada di Pasar Tulang, Hong Kong, di mana Dr. Newton sedang mencari Hannibal Chow dengan mencari simbol-simbol tersembunyi yang mengarahkannya ke sebuah toko. Penjaga toko pun membuka pintu rahasia. Dr. Newton masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat banyak sekali organ-organ dari kaiju. Dan disitulah dia bertemu dengan Hannibal Chow. Hannibal Chow menanyakan apa keperluan Dr. Newton ke situ. Dengan memasukkan pisaunya ke dalam hidung Dr. Newton, Dr. Newton bilang kalau dia adalah orang yang diutus Pentakos. Dan di waktu yang sama, setelah kejadian di ruang uji coba, terlihat Beckett dan Mako berada di lorong. Mereka berdua menunggu Pentakos yang sedang berbicara dengan Hertz dan Chuck. Chuck pun keluar dari ruangan dan menyalahkan Beckett atas kejadian yang telah terjadi dan menyuruh Beckett keluar dari program Jaeger. Saat Mako ingin membela Beckett, si Chuck ini malah menyebut Mako adalah pelacur. Beckett yang tidak terima dengan perkataan Chuck langsung menghajar Chuck dan menyuruh Chuck minta maaf ke Mako. Di situ perkelahian antara mereka berdua pun terjadi. Chuck pun kalah dalam perkelahian tersebut. Pentakos dan Hertz pun menyuruh untuk mereka berhenti. Setelah itu Beckett dan Mako pergi ke ruangan Pentakos. Beckett menjelaskan apa yang terjadi di ruang uji coba. Di sini Pentakos menyalahkan dirinya sendiri karena mengizinkan Mako dan Beckett berada di Jaeger yang sama. Lalu Pentakos melarang Mako untuk mengendarai Jaeger lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Mako pun meninggalkan ruangan tersebut. Beckett tak terima dengan keputusan Pentakos karena dia merasa kalau Mako adalah kandidat terkuat untuk menjadi co-pilot dirinya.